Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat ketemu lagi. Kita masuk ke video ketiga dari serial panduan ekspor. Kalau video pertama dulu kita bertanya apakah produk saya bisa masuk ke pasar internasional jadi produk ekspor. Lalu yang kedua, kita sudah membahas tentang bagaimana sih tahapan-tahapan yang harus dijalani ketika orang mau ekspor. Nah, sekarang di video ketiga kita coba untuk lebih fokus lagi, lebih tajam lagi, lebih detail lagi, yaitu pertanyaannya adalah apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau orang mau jadi eksportir, ya. Kita tahu bahwa pasar internasional itu tentunya sangat luas, ya. Dia bisa menyerap macam-macam produk dari manapun juga, ya, dan juga apapun produk itu, sepanjang memang kita bisa memenuhi apa yang menjadi persyaratan yang ditentukan oleh pembeli, memenuhi legalitas yang ditentukan oleh negara kita sendiri, dan juga legalitas yang sudah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Sekarang kita coba untuk melihat apa sih syarat-syaratnya untuk bisa jadi eksportir, supaya kita bisa ikut memanfaatkan peluang pasar yang ada di seluruh negara itu, ya. Ada banyak hal yang harus kita ketahui dan persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah persiapan mental. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk bekerja dalam suatu medan yang pastinya berbeda dengan apa yang sudah biasa Anda hadapi sebelumnya di pasar lokal? Ya, kalau di pasar lokal kan kita berhadapan dengan orang kita sendiri yang budayanya udah kita paham, kebiasaannya udah kita paham, dan kemudian banyak hal juga boleh dikatakan ya samalah dengan kita karena kita berasal dari satu negara. Tapi kalau kita berdagang di kancah internasional, berbisnis dengan mitra luar negeri, tentunya banyak sekali perbedaan, dan ini harus kita pahami, dan ini menyangkut mentalitas kita. Siap nggak kita dengan hal tersebut? Ya, ada beberapa hal yang saya coba sebutkan di sini. Yang pertama adalah masalah waktu, ya. Yang kedua adalah masalah budaya. Terus yang ketiga adalah cara kerja atau sistem kerja. Yang keempat adalah sistem hukum. Ya, kemudian yang kelima adalah mata uang, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain, perbedaan-perbedaan. Tapi kayaknya yang seperti ini nih yang saya sebutkan tadi adalah yang paling pokok, ya. Yang pertama tentang waktu. Ingat bahwa kita di Indonesia dengan pembeli kita dari luar negeri mungkin memiliki perbedaan waktu, ya. Di sini bisa jadi masih siang, di sana sudah tengah malam, atau sebaliknya, di sini tengah malam, di sana tengah hari. Oleh karena itulah perbedaan seperti ini kan akan mempengaruhi jam kerja kita. Kalau kita di Indonesia ini biasa kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore lah katakan. Nah, justru di sana itu baru mulai pagi. Artinya kan kita harus siap untuk memanjangkan waktu kerja kita karena harus menyesuaikan diri dengan mereka. Plus juga kemungkinan waktu tidur kita jadi berkurang karena mereka justru di sana sedang kerja, ya, sedang waktunya kerja. Ya, artinya Anda mungkin jadi harus bekerja lebih keras dalam memenuhi permintaan mereka itu. Apalagi kalau mereka mensyaratkan banyak hal, misalnya target pengiriman, jumlah produk, target mutu, syarat-syarat pengemasan, syarat sertifikasi, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita yang biasanya kerja sekitar 8 jam, ya mungkin karena beda waktu seperti ini jadi lebih panjang lagi, ya.
Anda siap untuk ditelepon atau harus nelpon tengah malam, ya. Ingat sekali lagi bahwa waktu kita harus tidur malah mereka tengah bekerja, ya. Jadi kelihatannya batasan waktu untuk kerja kita jadi relatif lebih panjang, ya, dalam rangka bisa memenuhi keinginan mereka dan dalam rangka berkomunikasi dengan mereka. Itu dari sudut waktu, ya. Sekarang tentang budaya, ya. Kalau kita di Indonesia saja sudah banyak perbedaan yang mungkin kadang-kadang membuat kita jadi salah paham antara orang Sumatera Utara dengan orang Jawa, antara orang Jawa dengan orang Madura, antara orang Madura dengan orang Kalimantan, ya, antara satu suku dengan suku lain, antara satu agama dengan agama lain. Kita di Indonesia udah sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau kita bicara atau berbisnis atau bermitra dengan orang-orang yang boleh dikatakan budayanya itu sama sekali beda dengan kita, ya. Dan kita nggak bisa memaksa mereka untuk memahami kita yang harus berusaha untuk memahami mereka, ya. Kenapa? Walaupun kita sama-sama membutuhkan, penjual dan pembeli sama-sama punya kepentingan, tapi yang jelas, ya, karena kita yang pengen jadi eksportir, kan berarti posisi kita yang lebih lemah kebanding mereka. Mereka kan bisa beli dari manapun juga tanpa harus dari kita, ya. Berarti kita yang harus bisa memahami budaya mereka dan harus bisa beradaptasi dengan budaya mereka. Contohnya adalah misalnya dalam waktu pertemuan kita Indonesia ini kan biasa aja pertemuan jam 8 mulai jam 9, pertemuan jam 9 mulai jam 10, atau paling cepat itu setengah jam lah sebelumnya, ya. Artinya jam 8 dalam undangan, setengah 9 baru kita mulai. Nah, kalau di kancah bisnis luar negeri dengan orang asing nggak bisa kayak gitu. Jam 8 ya jam 8, ya. Mereka tidak akan mentolerir walaupun hanya 5 atau 10 menit. Keterlambatan yang cuma 5 atau 10 menit bagi kita kan lumrah-lumrah aja, ya. Malah jadi aneh kalau kita bisa tepat waktu di Indonesia ini, ya. Tapi kalau di kancah bisnis internasional, jangan lagi terlambat. Kecepatan pun mereka nggak mau kok, ya. Anda dijanjikan jam 8 ketemu, Anda sudah datang jam 8 kurang 10, disuruh tunggu. Nggak mau mereka mulai sebelum jam yang sudah disepakati, gitu, ya. Itu dalam hal pemenuhan waktu pertemuan. Kemudian tata cara dalam percakapan ini juga harus kita ketahui. Kalau kita di Indonesia ini boleh dikatakan hampir semua bisa diobrolin, hampir semua bisa diungkap, ya. Kadang-kadang suka guyon, kadang-kadang suka berbau sarkastis, ya, kadang-kadang suka berbau privasi, ya, nggak ada masalah kalau di Indonesia. Tapi kalau di tempat lain ya nggak bisa, ya. Bahkan ada negara-negara yang sama sekali nggak mau kalau hal-hal pribadi itu ditanyakan, ya. Ada di Indonesia ini kan sebagian orang yang nggak mau umurnya diketahui, makanya biasanya di Facebook atau di mana data-data itu yang sifatnya umum, ya, biasanya tanggal dan tahun lahir ya disembunyikan, nggak mau ketahuan kalau udah tua, ya. Tapi kalau di negara lain, jangan sampai kita malah berani-berani nanya berapa umur, ya. Kecuali kalau memang kita udah akrab banget, ya, itu sudah lain lagi. Tapi kalau baru pertemuan pertama kita nanya kira-kira Anda punya anak berapa, Anda umurnya berapa, wah itu hal tabu, itu nggak boleh itu dipertanyakan, ya. Ada bangsa tertentu yang memang sangat ketat dalam hal ini, ada juga sih yang memang ya, lebih familiar, yang lebih longgar. Tapi kan lebih baik kita jaga-jaga daripada kita kebentur. Jadi tata cara dalam percakapan ini ya harus kita perhatikan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh disinggung-singgung dalam percakapan, ya. Demikian juga dengan penggunaan simbol-simbol yang seperti kita umum ketahui, misalnya tanda jempol. Tanda jempol itu untuk internasional kan kita tahu artinya ya oke, ya.
artinya baik, setuju. Tapi ada bangsa tertentu yang justru tidak suka dengan lambang itu. Ya, samalah dengan kita ya. Seperti lambang jempol itu oke. Tapi kalau kita lihat orang Amerika nggak suka kalau ada lambang jari tengah yang diacungkan ke atas. Itu kan sarkastis, kasar, malah berbau porno. Ya, itu harus kita ketahui masing-masing negara itu beda-beda lambang-lambang itu. Jangan kita pikir bahwa artinya akan sama aja, belum tentu ya. Kemudian begitu juga cara berpakaian, jangan kita menilai pakai ini kita sendiri, penilaian kita sendiri ya. Kalau kita lihat orang Afrika udah warna kulitnya gelap, kemudian pakainya berwarna-warni yang terang-terang, kita iseng lagi, kemudian kita tanya atau kemudian kita kritik, ya itu sih sama aja buka front ya. Cara berpakaian kita dengan cara berpakaian mereka sudah pasti beda, kita harus bisa memahami ya. Begitu juga yang terkait dengan masalah budaya adalah menanggapi respon orang ketika kita bicara atau kita merespon ketika mereka bicara. Ada budaya tertentu yang sangat terbuka ya, lebih agresif ya, seperti orang Amerika, orang Jerman, orang Australia itu terbuka, ngomong santai. Tapi kalau kita berhadapan bernegosiasi dengan orang-orang seperti Cina, Jepang, Korea, itu mereka lebih banyak diem. Nah, jadi kita harus tahu berhadapan dengan budaya-budaya seperti ini bagaimana kita bisa harus bersikap juga ya. Nah, ini bagian dari yang harus Anda ketahui ketika Anda pengen jadi eksportir ya. Nah, berikutnya kan kita tahu bahwa yang namanya importer itu kemungkinan besar adalah pedagang yang pastinya nanti akan menjual kembali produk yang mereka beli dari Anda ya. Apalagi kalau mereka berasal dari negara 4 musim ya, sementara kita berasal dari negara yang 2 musim, hujan dan panas. Nah, ada 4 musim berarti kan tiap musim itu waktunya hanya sekitar 4 bulan, 3 bulan malah kalau 4 musim, hanya 3 bulan. Dan kemudian juga tiap musim itu tentu memiliki karakteristik sendiri, kebutuhan tersendiri terkait dengan musim-musim yang berbeda itu. Jadi pasti Anda akan diminta untuk bekerja lebih keras, lebih cepat ya, lebih baik, karena permintaan mereka terbatas, ini terbatas waktunya ya. Mereka pasti akan sangat concern dalam hal mutu produk, bahan-bahan yang digunakan, kemudian desainnya seperti apa, kemasan dari produk Anda mulai dari pengiriman sampai ke tempat mereka itu bagaimana, kemudian standar mutunya juga seperti apa ya. Standarnya mengikuti standar mana, standar negara Anda eksportir, standar negara mereka, atau standar internasional. Ini harus kita pelajari semuanya. Begitu juga dengan masalah keamanan produk, terutama untuk produk-produk yang dikonsumsi ya. Mereka akan bertanya, oleh karena itu mereka akan mempersyaratkan juga masalah labeling konten dari produk Anda itu apa aja, ingredientsnya apa aja isinya, karena mereka akan sangat berhati-hati. Negara Amerika misalnya, mereka punya undang-undang bioterorisme. Mereka mencurigai bahwa teroris itu bisa masuk melalui makanan. Ya, mungkin melalui makanan itu akan tersebar virus-virus tertentu, virus antraks, virus Ebola, virus apalah. Jadi mereka sangat ketat terhadap produk-produk yang dikonsumsi. Ini Anda harus siap. Saya punya pengalaman dulu ketika saya dengan teman saya pergi ke Australia. Teman saya itu katanya mau ngirimin teman yang udah lama nggak ketemu dan tinggal di Australia itu rendang. Jadi udah masak-masak, dia bikin 2 kilo rendang. Sampai di bandara Australia ya, di Canberra itu dibuang, harus dibuang, ditolak sama petugas imigrasi, nggak boleh masuk ya. Teman saya itu kecewa luar biasa. Karena apa? Pertama, dia nggak bisa memenuhi permintaan temannya, tadinya kan dia menyenangin temannya. Terus yang kedua, dia merasa capek, keluar modal, keluar tenaga, keluar waktu untuk mengolah rendang itu,
capek-capek pula bawa 2 kilo kan lumayan ya, tapi kemudian sampai di sana harus dibuang. Dia mengeluh, kenapa mereka nggak cobain dulu, ini kan aman. Ya mana mau mereka suruh nyobain ya. Iya, kalau aman-aman kan menurut kita, kalau menurut mereka ya tetap saja standarnya adalah makanan yang udah jadi seperti itu ya, ada persyaratan ketat untuk bisa masuk ke Australia. Itu sekedar ini loh, sekedar barang bawaan ya, apalagi kalau ekspor yang jumlahnya mungkin lebih besar ya. Jadi kita harus hati-hati untuk bisa mensikapi masalah keamanan produk sampai kepada si pembeli. Mereka pasti mensyaratkan itu. Saya katakan tadi bahwa mereka juga kan harus jual lagi, mereka berarti harus tanggung jawab terhadap keamanan dari produk yang akan dikonsumsi oleh para pembeli mereka. Nah, berarti sebagai importir dia akan mengembalikan persyaratan itu kepada kita sebagai eksportir. Harus kita ketahui gitu ya. Kemudian yang paling penting juga dalam hal jumlah pesanan. Pesanan dalam rangka ekspor tuh seringkali dalam jumlah besar. Apakah Anda punya kapasitas, mesin Anda, SDM Anda, ya, bahan baku Anda dan sebagainya? Punya kapasitas nggak untuk memenuhi itu? Kalau rasanya Anda kemudian mau menjalin katakanlah Anda sub order lagi ke orang lain, Anda harus siap juga dengan standar mutu. Karena apa? Yang Anda buat dengan yang Anda orderkan, sub order ke orang lain itu bisa jadi memiliki perbedaan. Nah, ini akan membuat pembeli kecewa, nggak mau dia ya. Berarti Anda juga harus mempersiapkan kapasitas mesin Anda. Seandainya terjadi permintaan yang jumlahnya cukup besar, di mana Anda mungkin pabrik Anda tidak sanggup menanganinya sendiri dan Anda harus menjalin kerjasama dengan orang lain, kira-kira apa yang harus Anda persiapkan, apa yang harus Anda lakukan supaya tidak ada perbedaan kualitas ya dan sebagainya antara Anda dengan orang yang Anda sub orderkan tadi ya. Maka kemudian apakah Anda sudah siap untuk hal-hal tersebut ya, dalam hal cara kerja ya. Apalagi saya katakan tadi bahwa mereka pembeli itu kalau datangnya dari 4 musim dan waktu mereka sangat terbatas ya, takut keburu musim berganti, dagangan mereka jadi nggak laku ya, pastilah mereka boleh dikatakan akan sangat ketat ngontrol Anda dan meminta Anda untuk bekerja ya lebih keras dalam tempo yang lebih sempit ya. Berarti kan waktu istirahat Anda akan berkurang ketimbang Anda dagang di tingkat lokal. Di tingkat lokal Anda ya boleh dikatakan karena sudah terbiasa ya, sudah tahu iramanya, sudah tahu bagaimana cara mengatur waktu ya. Tapi kalau dengan orang asing ya ini harus dipelajari dulu kan, nggak semudah seperti yang sudah biasa kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya juga harus Anda pahami adalah masalah pembayaran. Kita Indonesia ini kan pakai rupiah. Bayar kita ya tergantung dari negara mana, kan punya mata uangnya sendiri. Ya, ada mata uang internasional yang bisa kita gunakan sebagai alat pembayaran. Berarti yang harus kita pahami adalah bagaimana sistem bayaran yang paling aman, yang menjamin bahwa kalau kita kirim produk kita pasti dibayar ya. Jangan sampai produk sudah dikirim malah ditolak dan kemudian tidak mau dibayar. Ini juga sering terjadi ini. Produk sudah dikirim lalu kemudian pembeli menolak karena alasan yang dikirimkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka minta, tidak sesuai dengan persyaratan yang mereka tetapkan ya, lalu mereka bilang saya nggak mau bayar. Nah, ini kan memusingkan. Bagaimana caranya ya? Jadi berarti kita harus memilih sistem pembayaran yang aman. Di antara sekian banyak mata uang yang berlaku di dunia dan internasional sudah dipakai, misalnya dolar Amerika atau pound sterling, atau misalnya kita pakai mata uang lain, yuan misalnya dari Cina ya. Pilih yang mana yang kira-kira bisa lebih aman.
Karena apa? Ingatlah bahwa setiap negara itu punya yang namanya country risk. Country risk itu adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu negara yang tiba-tiba saja mengalami pergolakan. Jangan dikira bahwa semua negara itu aman-aman saja, tidak. Amerika sendiri kan belum lama digoncang oleh isu rasial, ya. Kemudian semua sekarang ini sedang dilanda oleh pandemi corona. Nah, itu kan akan mempengaruhi kemampuan bayar, ya. Kemampuan bayar yang berakibat juga nantinya akan mempengaruhi nilai tukar dari mata uang yang kita gunakan. Maka itu harus kita pikirkan, apakah kita perlu melakukan hedging atau perlindungan terhadap mata uang yang kita gunakan. Kemudian juga yang tidak kalah penting, kalau kita dipesan produk dalam jumlah yang besar, apakah kita harus menerapkan down payment, uang muka, ya, sebagai pembayaran di awal? Bagaimana cara ngitungnya? Bagaimana menegosiasikan itu? Ya, karena apa? Karena umumnya kita ini, ya mohon maaf selaku UKM, kebanyakan kan ya memiliki keterbatasan dalam hal permodalan, sehingga kalau misalnya pembayaran itu mengalami keterlambatan atau kemudian ada permintaan dalam jumlah yang besar, itu akan menjadi hal yang memusingkan karena kita nggak punya biaya untuk melakukan produksi atau pengadaan barang. Nah, berarti ini hal juga yang harus kita perhatikan, ya. Berikutnya yang harus kita perhatikan juga adalah masalah sistem hukum. Pembeli atau buyer berasal dari negara yang sistem hukumnya pasti berbeda dengan sistem yang berlaku di Indonesia, ya. Ya mudah-mudahan sih memang tidak ada sengketa, tidak ada klaim, ya. Tapi kan kita juga harus siap, jangan sampai kalau ada hal-hal tersebut muncul kita malah nggak mengetahui sama sekali, kita gelagapan, kita membabi buta, kita nggak tahu, kita panik, apa yang harus dilakukan, ya. Berarti paling tidak kita harus memahami walaupun sederhana bagaimana sistem hukum yang berlaku di negara importir, ya. Dan juga Anda harus memahami bagaimana aspek-aspek hukum yang ada ketika kita melakukan negosiasi, menyusun kontrak dagang, bagaimana kita bisa menghindari atau menghadapi kalau ada klaim yang muncul, ya. Kemudian juga kalau misalnya terjadi sengketa, yang pastinya semua orang nggak mau ya ada sengketa, tapi tidak bisa dihindari, ternyata timbul juga sengketa. Ya, ini kan masalah hukum, berarti kita harus berhadapan dengan pilihan hukum, pilihan forum, dan juga sistem hukum mana yang mau kita gunakan, ya. Berarti kita harus tahu juga aspek-aspek hukum ketika kita melakukan transaksi dengan pembeli kita yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda dengan kita di Indonesia. Oleh karena itulah, maka setelah kita melihat faktor-faktor tadi, ya mau tidak mau memang kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya. Ya, kalau tadi kita bicara, boleh dikatakan lebih banyak berbicara tentang mental, ya, dan bicara tentang kesiapan mental kita untuk jadi eksportir. Nah, sekarang kita beralih kepada perusahaan kita sendiri. Kalau kitanya sendiri sudah siap secara mental, lalu berarti kita juga harus siapkan perusahaan kita untuk jadi eksportir. Ya, yang pertama adalah dalam hal manajemen. Ya, apakah manajemen kita dalam rangka menyiapkan produk untuk bisa diekspor, dikirim dalam jangka waktu yang on time, yang tepat. Itu manajemen kita sudah memiliki selain sikap mental yang oke, juga manajemen atau tata kerja yang menunjang juga, ya. Misalnya apakah antara bagian marketing dengan bagian produksi itu sudah terjalin suatu kerjasama yang baik, atau antara bagian yang dua tadi dengan bagian keuangan. Atau kalau misalnya semuanya masih di tangan Anda satu orang, UKM kan biasanya semuanya masih di tangan satu orang. Nah, apakah manajemen yang Anda secara pribadi bermitra dengan orang lain atau memanajemeni anak-anak buah Anda, buruh-buruh Anda,
pekerja-pekerja Anda itu sudah siap. Ya, ingat sekali lagi bahwa kita bekerja dalam dalam situasi yang berbeda dengan ketika kita berdagang dalam konteks lokal. Oke, yang kedua adalah produk kita sendiri. Produk kita apakah sudah dilakukan product adaptation, sudah melakukan adaptasi terhadap keinginan dari para pembelinya. Ya, karena biasanya si pembeli itu akan menginginkan produknya itu memiliki syarat-syarat tertentu, termasuk juga dalam hal kemasannya. Ya, ini harus kita perhatikan. Ya, yang ketiga adalah ya untuk ekspor kan kita harus sesuai dengan peraturan yang ada di negara kita. Ya, apakah legalitas perusahaan kita itu sudah mencukupi? Ya, ini harus kita perhatikan. Apakah kita masuk ke negara tujuan ekspor, kita juga sudah memenuhi legalitas yang diminta oleh negara tersebut? Apakah kita memenuhi legalitas dari negara tujuan ekspor, misal standar mutu ya atau hal lain ya. Begitu juga dengan persyaratan-persyaratan mengenai sertifikasi yang mungkin juga diminta oleh si buyer. Si buyer mau beli tapi harus disertai dengan kelengkapan sertifikat tertentu, tergantung produknya. Nah, ini kita harus punya informasi ini. Harus punya jaring informasi yang cepat dan tepat kemana harus kita menyiapkan sertifikasi itu. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa produk kita itu walaupun sudah bagus kan menurut kita ya, tapi pembeli kan harus dibuktikan dengan sertifikasi dari lembaga-lembaga yang mereka percayai. Nah, itu harus kita siapkan. Nah, dalam hal perusahaan kita juga kalau mau ekspor itu harus siap dengan alat promosi. Dalam video yang lalu kita sudah mengatakan bahwa dalam hal promosi kita harus menyiapkan website misalnya, kemudian katalog, kemudian leaflet, di mana kita bisa berkomunikasi dengan mereka ya ketika mereka berusaha untuk mencari informasi awal dari kita. Sudah kita siapkan nggak itu? Ya, kita punya web, kita punya email, kita punya katalog, kita punya company profile, kita punya alat-alat promosi yang lain ya. Itu harus kita siapkan. Kemudian juga dalam hal pengiriman barang, kita juga harus punya informasi, punya pengetahuan kalau produk kita ini kita harus kirimnya pakai apa, terus maskapai apa yang paling tepat untuk mengirimnya, apakah laut, apakah udara. Kalau laut bagaimana harus kita ketahui, kalau udara juga bagaimana harus kita ketahui. Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan order kita boleh dibilang tidak punya informasi apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa mengenai tata cara pengiriman barang ya. Pengiriman barang berarti terkait juga yang seperti minggu lalu video lalu kita sebutkan, berarti kita harus memilih Incoterm yang paling tepat ya. Apakah Incoterm yang kita pilih itu cukup ex-work, beli di tempat, atau free on board, mengantar sampai ke pelabuhan lalu menaikkan ke atas kapal, atau kita pilih CFR, cost and freight ya. Berarti kita mengirim dan harus juga memikirkan masalah cost-nya dan masalah freight-nya ya, ongkos-ongkos di pelabuhan dan kemudian biaya pengiriman, atau cost, insurance and freight, CFR. Berarti kita juga harus mikirin asuransinya ya. Incoterm itu sendiri banyak pilihannya ya, tergantung modus-modus apa yang paling cocok, modus-modus pengiriman maksudnya mana yang paling cocok. Tapi berarti ketika kita mau ekspor ya kita harus punya pengetahuan tentang Incoterm tersebut dan juga harus punya channeling kira-kira perusahaan mana yang bonafit. Jangan sampai ketemu perusahaan yang abal-abal dalam hal pengiriman. Jangan sampai kita malah dikecewakan atau pembeli kecewa karena pengirimannya tidak sesuai dengan jadwal. Dari jauh-jauh hari kita harus sudah punya informasi tentang itu.
memang kalau mau jadi eksportir itu kita harus apa ya, harus jeli, harus juga tajam telinga ini ke sana kemari nanya informasi ya, dan itu nggak bisa disiapkan dalam tempo sekejap ketika order sudah datang. Persiapkan dahulu semuanya ya. Ya seperti saya kan kalau mau ngajar juga kan nggak mungkin tanpa persiapan, semuanya harus disiapkan sehingga ketika saya menyampaikan presentasi baik di depan UKM maupun di depan mahasiswa, ya saya sudah siap dan saya sudah memikirkan kira-kira kemungkinan apa yang bakal timbul terkait dengan materi yang saya sampaikan gitu. Meskipun saya kadang-kadang menemukan suatu pertanyaan yang out of context, di luar dari apa yang substansi dibicarakan ya, tapi kan kalau kita sudah siap ya kita bisa ya katakanlah menyusun taktik, menyusun strategi bagaimana bisa kita menjawab pertanyaan mereka. Jangan sampai mereka tidak puas, tapi jangan sampai juga kita terkesan tidak memahami masalah tersebut ya. Sebagai pembicara yang baik harus tahu kan strategi seperti itu. Nah, termasuk juga dalam hal pengiriman barang ekspor impor ini, jangan sampai kita memilih perusahaan penerbangan ataupun pelayaran yang tidak tepat, karena begitu banyak kan ya. Namanya manusia kan ada yang baik ada yang tidak baik, itu biasa itu. Makanya kita harus banyak informasi. Nah, terkait dengan legalitas, berarti yang harus Anda persiapkan adalah apakah terkait dengan badan hukumnya, SIUP-nya, NPWP-nya, tanda daftar perusahaannya, dan kemudian yang terbaru adalah nomor induk berusaha NIB. Anda harus punya informasi tuh, bagaimana Anda bisa mengurus masalah-masalah tersebut. Kalau bikin SIUP tuh di mana, kalau NPW itu di mana, kalau bikin TDP di mana, NIB di mana ya. Harus punya informasi, apalagi sekarang ini boleh dikatakan di era internet ini ya nggak perlu kita pusing-pusing nanya ke sana kemari, juga tinggal searching saja di Google, searching aja di search engine, kita sudah bisa mendapatkan informasi tentang tata caranya bagaimana. Bahkan pendaftaran dari legalitas tadi itu juga banyak yang sudah online, boleh dikatakan hampir semuanya online, tidak kita ketemu fisik. Nah, apalagi dalam era pandemi seperti ini, dimana kita boleh dikatakan harus menghindari sebisa mungkin kontak fisik dengan orang, maka online ini menjadi sangat berperan ya. Kita harus tahu itu ya. Begitu juga dengan dokumen-dokumen operasional ekspor, misalnya nomor identitas kepabeanan NIK, itu harus kita ketahui apa itu, fungsinya apa, manfaatnya apa, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana mendapatkannya ya. Yang berikutnya adalah masalah domisili. Masalah domisili juga kadang-kadang ini ada permasalahan ya, ketika Anda ternyata mau membangun suatu katakanlah tempat produksi di wilayah, di mana di wilayah tersebut ada ketentuan tertentu untuk bisa membangun katakanlah suatu bangunan ya. Domisili ini sangat penting, karena domisili ini juga nanti akan terkait dengan masalah dengan masalah pengangkutan. Kalau Anda berdomisilinya terlalu jauh dari pelabuhan, kan nanti akan terkait dengan sarana pengangkutan. Ada nggak jalan yang bagus, ada nggak tracking yang tepat, berapa jaraknya, berapa besarnya nanti biaya yang harus keluar ke pelabuhan itu ya. Terus kemudian kalau misalnya Anda mintanya ekspor, orang yang ngirim, pembeli yang akan bawa sendiri itu produk, ya berarti kan produk Anda akan ditekan serendah mungkin, karena boleh dikatakan kita tidak melakukan apa-apa, barang mereka bawa sendiri. Harus kita ngerti lah masalah domisili ini ya. Kemudian terkait dengan produk yang akan kita jual, itu juga tergantung produknya, ada sertifikasi tertentu yang melengkapi selain legalitas yang sudah kita punya ya. Pembeli mensyaratkan itu ya, misalnya SPLK dalam hal produk-produk furniture, HACCP untuk produk-produk makanan, halal untuk produk makanan dan sebagainya. Itu harus kita ketahui. Belum lagi kalau misalnya ada uji bahan kimianya ya, ada isi kandungan-kandungan yang diharuskan atau tidak dibolehkan di dalam suatu produk. Nah, itu harus dibuktikan dengan sertifikasi. Kita harus tahu kemana mesti ngurusnya, itu harus punya informasi
ya. Berarti seorang calon eksportir juga harus punya informasi tentang pengurusan sertifikasi sesuai dengan produknya itu kemana, bagaimana, ya, bagaimana mendapatkan sertifikasi sesuai dengan produknya, sesuai dengan permintaan buyer, ya. Anda juga harus mempersiapkan yang berikutnya adalah Anda ini berlaku sebagai apa? Sebagai produsen atau sebagai trader non produsen. Kalau sebagai produsen berarti kan semuanya, kalau produsen eksportir artinya Anda yang menghasilkan dan juga yang menjual, tanggung jawab menjadi lebih berat ya. Karena Anda harus mulai dari hulu benar sampai kepada hilir, sampai kepada pengiriman. Nah, sedangkan kalau Anda non produsen, Anda trader, ya Anda tinggal mencari produk mana yang sesuai dengan persyaratan yang Anda minta, tapi Anda tidak melakukan produksinya sendiri. Anda tinggal mengumpulkan saja. Nah, ini nih hal-hal yang terkait dengan masalah legalitas dan sebagainya, yang terkait dengan kesiapan perusahaan yang harus kita pahami dengan baik. Ya. Dan jangan lupa masalah SDM, ya, baik menyangkut manajernya, karyawannya, investornya, pengurusnya, pengurus perusahaan. Kemudian bagaimana akses terhadap informasi Anda, dari mana Anda bisa tahu ada permintaan baru, dari buyer baru, dari negara mana, apa syaratnya, bagaimana perkembangan kondisi daya beli di suatu negara, bagaimana country risk dari suatu negara, ya, market brief di suatu negara. Nah, itu harus kita punya. Jangan sampai kita tidak tahu kemana harus mencarinya, ya. Itu namanya akses terhadap informasi, ya. Begitu juga dengan kemitraan dengan berbagai pihak. Karena apa? Karena kemitraan ini jelas sangat penting, ya. Berbisnis itu nggak mungkin kita sendirian, ya. Kita harus mengurus berbagai perizinan ke berbagai lembaga, kita harus berhubungan dengan para supplier bahan baku, ya. Kita harus berhadapan dengan lembaga-lembaga sertifikasi dan macam-macam. Berarti kita harus bisa menjalin kemitraan yang baik, ya. Artinya kalau kita mau ekspor, ya channel di, bukan hanya masalah distribusi, tapi juga masalah pengadaan, masalah bahan baku, masalah sertifikasi, masalah fasilitasi, masalah informasi, itu juga harus kita tahu, ya. Harus kita jalin mulai dari sekarang. Berikutnya adalah masalah keuangan, ya. Ketika Anda mau jadi eksportir tapi kemudian Anda menyadari bahwa keuangan sangat terbatas, ya, permodalan terbatas, apalagi kalau misalnya menghadapi pemerintahan yang cukup besar, kan modal jadi sangat penting ini. Berarti kita akan terkait dengan masalah pembiayaan, ya. Masalah pembiayaan ini juga harus kita ketahui, apakah biayanya itu dari modal kita sendiri, apakah kita dimodali pihak lain, atau kita berhadapan dengan lembaga pembiayaan. Semuanya punya konsekuensi tertentu yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi harga jual kita, ya, mempengaruhi kelancaran produksi maupun pengiriman dari produk kita sampai ke tangan si pembeli, ya. Berarti, ya, yang paling utama dari kesemua hal yang tadi saya sebutkan adalah tentu Anda harus benar-benar siap dengan masalah produk yang mau dijual, ya. Harus Anda pahami benar jenis produknya, ya, kemudian materialnya, desainnya, kemasannya, kapasitasnya, kualitasnya, dan sertifikasi produk tersebut, baik domestik maupun permintaan di negara tujuan ekspor, ya. Anda harus punya produk knowledge yang baik, ya. Anda harus tahu bagaimana material itu berasal, disuplai, ya. Anda harus memahami kualitas dari material tersebut, ya. Kemudian Anda juga harus bisa menyusun, membuat suatu desain produk yang menarik, ya. Juga masalah kemasan ini, karena kita akan mengirim produk dari negara kita ke negara tujuan ekspor yang pastinya akan sangat memakan waktu karena jauhnya, itu pasti akan mempengaruhi kualitas atau kondisi dari produk kita.
lamanya perjalanan, perubahan cuaca, kemudian adanya kalau di laut itu adanya guncangan-guncangan, rembesan-rembesan air. Nah, itu jelas akan mempengaruhi kondisi produk sampai ke tangan penjual. Itu harus kita ketahui itu. Berarti pengetahuan tentang kemasan juga harus kita pahami. Apakah kemasan yang kita gunakan untuk produk kita selama ini sudah oke, sudah baik, sudah memenuhi untuk pengiriman sampai ke negara tujuan ekspor. Ya, kalau dalam kancah lokal, apalagi kita hanya berdagang di katakanlah hanya di Jakarta, hanya di Tangerang atau antar pulau. Ya, pokoknya masih dalam konteks satu negara, itu mungkin masih lebih lebih ini ya, lebih ringan ya. Karena ya boleh dibilang kita sudah bisa mengukur waktunya, nggak terlalu jauh. Ya, tapi kalau misalnya sampai ke Amerika, sampai ke Afrika yang makan waktu berlama-lama di laut, ya itu pasti akan mempengaruhi juga terhadap kondisi produk. Masalah kemasan sangat penting karena pastinya akan berimbas kepada kualitas dari produk pada waktu saat penyerahan. Ya, tentang produk itu juga jangan lupa kita harus menyiapkan ya informasi-informasi terkait produk kita. Produk name-nya jelas, HS code-nya. Ingat loh, dalam perdagangan internasional maksudnya. Dalam perdagangan internasional itu HS code itu sangat berperan penting karena akan terkait dengan masalah kepabeanan nantinya. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana kita bisa mencari bahwa produk kita itu memiliki HS number berapa ya. Dan ini harus diinformasikan dengan jelas kepada si pembeli karena mereka akan terkait dengan bea masuknya di negara importir itu ya. HS code-nya itu harus jelas ya. Lain kesempatan akan kita bicarakan tentang bagaimana kita bisa membaca HS code ini. Kuantitas produk apakah sesuai dengan jumlah yang diminta oleh pembeli, kapasitas mesin kita, bentuknya, ukurannya, warnanya, kandungannya, kemasannya, detail produk, acuan standarisasinya, apakah pakai standarisasi SNI kita punya atau standar yang lain internasional maupun negara tujuan ekspor nih, kita harus bisa tidak hanya tahu ya, tapi harus bisa memenuhi kalau jangan sampai diminta ya. Kemudian barangkali juga terkait dengan certificate of analysis, analisa kandungan dari produk itu kan harus disertifikasi juga. Kemana kita harus mensertifikasi produk kita itu ya. Kemudian delivery time, ini nih delivery time ini tadi terkait dengan masa tenggang waktu yang dibutuhkan dalam masa pengiriman. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan mulai dari pabrik kita sampai ke tangan si pembeli. Nah, kita harus tahu ya. Kemasan saya kira tadi sudah kita bicarakan, yaitu harus indah dan mempresentasikan produk, harus kuat dan tahan lama sesuai jenis produk, kemudian sesuai dengan cara pengangkutannya, kemudian sesuai dengan cara penyimpanannya bagaimana. Kemudian apakah kemasan itu perlu kemasan primer atau harus tambah lagi dengan kemasan sekunder atau bahkan mungkin tersier dan fortier dan sebagainya. Yang keempatnya, karena apa, berlapis-lapis ya. Tidak hanya cukup satu kemudian main kirim ya. Saya kira dalam tingkat lokal saja harus ada primer dan sekunder deh, biasa deh. Apalagi kalau sampai ke luar negeri jauh begitu, lama begitu ya, pastilah ada lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat ya, supaya aman itu produknya. Lalu kemudian bagaimana kita harus bisa memberikan label ya atau marking kepada pembeli, kepada produk kita supaya nanti dikenali ya, dikenali oleh kita punya pembeli ya, dan sifatnya itu informatif, artinya gampang diingat gitu loh, baik labeling maupun marking tadi ya, brand marking tadi. Ukuran kemasan optimal bagaimana kayak tadi, apakah dalam kemasan itu perlu palet, perlu plastic wrap saja, atau kemasan apalah yang berarti bicara tentang tadi itu, apakah
cukup primer atau ada perlu yang sekunder, perlu juga yang tersier ya. Oke, hal berikutnya yang perlu diperhatikan tadi sudah domisili, sarana produksi, raw material, fasilitas pengembangan, fleksibilitas kapasitas ya, kemudian fleksibilitas kualitas. Kalau fleksibilitas kualitas maksudnya adalah kita harus punya pilihan yang kita berikan kepada importir grade A, B, C-nya gitu ya. Jadi mungkin saja yang namanya pembeli itu kan nggak mesti belinya yang grade A, karena mereka juga akan berhadapan dengan konsumen yang membutuhkan produk dengan grade di bawah A ya. Kan setiap negara juga berlapis-lapis masyarakatnya, dan tidak hanya yang perlu dipenuhi itu hanya lapisan atas saja, yang tengah yang bawah juga kan perlu juga dilayani. Makanya grade dari produk itu juga nggak mesti yang A ya, tanyalah sama pembelinya kira-kira mereka membutuhkan grade apa gitu ya. Oke, terus kemudian juga saya kira finally setelah kita berdiskusi panjang tentang hal-hal tadi, berarti Anda yang pengen jadi eksportir, yang tahu bagaimana kondisi perusahaan Anda dan Anda sendiri. Anda yang tahu kekuatan dan kelemahan Anda sendiri dan perusahaan Anda. Jadi kita harus lakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang tadi kita bicarakan ya. Sejak awal sampai terakhir ini, ke semua faktor itu Anda tanyakan, kita kira-kira sudah memenuhi belum perusahaan kita? Kalau sudah memenuhi, berarti kita punya kekuatan. Kita punya modal besar untuk bisa menjadi eksportir ya. Berarti ada hal lain yang kita perlu ketahui, yaitu how to enter the market, bagaimana kita bisa masuk pasarnya. Karena kita sendiri sudah merasa internal sudah cukup kuat, kan persoalan berikutnya adalah bagaimana masuk ke pasarnya. Nah, ini akan kita bahas dalam video berikutnya, how to enter the market. Nah, sekarang kan kita lagi mempersiapkan diri kita sendiri dulu nih sampai tahap ini ya. Pertanyaannya adalah untuk bisa melihat faktor internal yang saya sebutkan tadi ya, apakah kita sudah memenuhi atau belum. Kalau sudah memenuhi, baru kita masuk ke dalam step berikutnya, itu adalah kita melihat pasar. Tapi kalau untuk internal saja kita rasanya banyak yang belum kita penuhi, berarti ya kondisi perusahaan kita masih lemah, tidak bisa lain, berarti kita harus bebenah dulu. Jangan sampai kita sudah mengetahui kondisi pasar tapi kita sendiri secara internal banyak hal yang masih harus dibenahi ya kan. Jadi sebelum kita maju ke medan perang kan kita lihat kondisi kita dulu, apakah kita punya strategi, apakah kita punya kekuatan, apakah kita punya persediaan, apakah kita punya pasukan ya, dan sebagainya, baru kita mulai melihat kepada medan perangnya seperti apa ya. Apakah kita kemudian bisa masuk atau tidak. Kalaupun bisa masuk, misalnya produk kita ternyata memang potensial untuk masuk, tapi ternyata kita tidak siap, nah kan ujungnya sama, gagal-gagal juga ya. Berarti sebelum kita masuk ya, kembali ini yang saya katakan syarat-syaratnya jadi eksportir ya, internal dulu benahi ya. Akhirnya sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa ekspor itu medannya sangat luas ya, karena seluruh dunia bisa menyerap pasar kita. Berarti yang harus kita persiapkan tentu sebelum kita masuk ke dalam kancah trade, international trade tadi, perdagangan internasional tadi ya, mental kita dulu kita siapkan, perusahaan kita lah kita siapkan ya, manajemen kita lah, produk kita lah kita siapkan. Artinya internal factor itulah yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, supaya kita tahu apa saja menjadi kekuatan kita, apa saja kelemahan-kelemahan yang harus kita benahi terlebih dahulu. Baik, sampai di sini saya kira kita bisa akhiri pembincangan kita tentang syarat menjadi eksportir. Internal identification dulu, identifikasi potensi internal dulu kita bahas. Next time kita akan bicara tentang eksternal faktor yang harus kita lihat ya. Ya, lebih kurang untuk kesempatan ini saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan mudah-mudahan akan mendatangkan manfaat bagi kita. Sukses untuk bisa menjadi eksportir. Kita bisa kalau kita mau. Bisa
meskipun sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.